Berikutnya, kita masuk ke video termodinamika yang keempat ya. Di sini ada dua materi yang dibahas, yaitu yang pertama siklus Carnot, yang kedua adalah hukum kedua termodinamika. Jadi kita awali melalui pembahasan siklus Carnot ya. Siklus Carnot, siklus adalah yaitu seperti yang kita lihat pada gambar ya, ketika suatu kondisi sistem yang kembali ke kondisi awalnya, itu yang disebut dengan siklus ya. Jadi ketika suatu sistem itu kembali ke posisi awalnya setelah melakukan serangkaian proses, maka dia disebut melakukan satu kali siklus. Nah, sekarang apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot itu adalah siklus yang terdiri dari dua proses isotermal, ya ini isotermal, dan dua proses adiabatik. Ya, ini proses isotermal namanya, ini proses isotermal juga, ini adiabatik ya. Jika kita perhatikan dari gambar, ya, proses A ke B ini adalah isotermal. Berarti kalor yang diserap dari reservoir panas akan dirubah seluruhnya menjadi usaha ya. Selanjutnya dari B ke C terjadi proses adiabatik ya. Jadi perubahan energi dalamnya berubah menjadi usaha juga di sini. C ke D terjadi pelepasan kalor ya. Jadi kalau arahnya ke ini masih ke kanan prosesnya ya, volumenya bertambah, jadi ada usaha nilainya positif, ini juga usaha bernilai positif. Jika dari C ke D, ini juga proses isotermal, tapi usahanya bernilai negatif, sehingga terjadi pelepasan kalor sebesar Q2 ke reservoir panas. Dan ini juga D ke A, terjadi perubahan volume, usahanya bernilai negatif. Usaha bernilai negatifnya itulah yang merubah energi dalamnya ya. Jadi ada 4 langkah di sini ya. Ini isotermal yang ekspansi, B ke C juga adiabatik ekspansi, C ke D kompresi, D ke A kompresi. Ini secara isotermal dan ini secara adiabatik ya. Kita masih ingat grafik dari namanya proses isotermal, yaitu yang di atas ini pasti temperaturnya lebih tinggi ya. Apabila tekanan dan volumenya perkalian tekanan dan volumenya besar, maka temperaturnya tinggi ya. Apabila perkalian tekanan dan volumenya lebih kecil, maka temperaturnya lebih rendah. Ya, makanya kita bisa tuliskan T1 lebih besar daripada T2. Dan kita ketahui bersama proses A ke B dan C ke D adalah isotermal ya. Di sini A ke B ini usahanya sama dengan Q1. Ya. B ke C dan D ke A ini sama, dia saling menghilangkan dia nantinya. Proses B ke C dan D ke A ini adalah proses adiabatik ya. Usaha yang di sini akan sama dengan di sini ya, perubahan energi dalamnya. Jadi jika kita berbicara siklus Carnot ini, perubahan energi dalamnya adalah 0 jika sudah melakukan satu kali siklus. Mengapa 0? Karena dia kembali ke kondisi awal, temperatur awal. Jadinya delta T-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi ketika suatu proses siklus tidak terjadi perubahan energi dalam. Jadi kita dapat simpulkan kerja yang diperoleh itu hanya bergantung dari kalor yang masuk dan kalor yang dilepas ya. Jadi delta U-nya itu 0 ya, karena ini berupa proses siklus. Jadi kerja yang diperoleh sama dengan W sama dengan Q1 min Q2. Q1-nya ini positif karena sistem menerima kalor sebesar Q1. Q2-nya bernilai negatif karena sistem melepas kalor sebesar Q2. Itu kerja yang diperoleh atau dapat kita ketahui bersama kalau mau menentukan kerja ya luas daerah di bawah kurvanya, luas daerah kurvanya ini ya, yang diarsir itu kerja yang diperoleh. Jadi siklus Carnot itu merubah
panas yang diterima menjadi kerja luar ya dengan membuang kalor dari suatu siklus sebesar Q2. Sekarang kita bahas efisiensi. Efisiensi itu artinya perbandingan antara kalor yang perbandingan antara kerja yang dihasilkan dibagi dengan inputnya, yaitu sebesar Q1 ya. Efisiensi itu kerja yang dihasilkan dibagi dengan Q1-nya atau inputnya. Kita ketahui jadi efisiensi ini simbolnya ini eta sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 min Q2 per Q1. W-nya ini adalah Q1 min Q2. Langsung kita sederhanakan lagi. 1 min Q2 per Q1 atau kita ketahui Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Ini hanya berlaku pada siklus Carnot. Jadi 1 min Q2 per Q1 itu sama dengan 1 min T2 per T1. Berikutnya masih kita berbicara efisiensi. Apabila suatu mesin ingin ditingkatkan efisiensinya, ya, misalkan suatu mesin Carnot, ya, mesin ideal ini kita dapat tingkatkan efisiensinya dengan dua cara, yaitu merubah suhu di reservoir yang lebih tinggi atau merubah di suhu di reservoir rendah ya. Jadi bisa ada dua cara, mau dirubah di reservoir tinggi dan suhu di reservoir rendah. Ya, kalau mengubah suhu di reservoir tinggi, jadi T1 aksen ya, perubahan suhu yang baru ini ya, suhu di reservoir yang baru sama dengan dalam kurung 1 min eta awal per 1 min eta akhir kali T1 ya. Kondisi awalnya, suhu reservoir yang tinggi pada awalnya. Kalau mau mengubah suhu yang reservoir rendah, yaitu kita dapatkan persamaan T2 aksen sama dengan dalam kurung 1 min gamma akhir per 1 min gamma awal dikali T2. T2 ini yang awal, aksen adalah yang akhir ya. Itu yang dapat dibahas terkait dengan siklus Carnot. Berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu hukum kedua termodinamika ya. Hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan ya. Jadi hukum pertama itu terkait dengan kekekalan energi. Kalau hukum kedua termodinamika itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang membatasi hukum satu termodinamika ya. Di mana di kondisi alam itu mana-mana saja yang dapat terjadi dan tidak mungkin terjadi. Jadi pembatasan terhadap hukum satu termodinamika yaitu adalah hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan ada 3 pernyataan yang dapat disampaikan ya. Yang pertama yaitu hukum kedua termodinamika pernyataan aliran kalor. Jadi kalau hukum kedua termodinamika pernyataan aliran kalor ini menyatakan aliran kalor itu selalu kalor selalu mengalir dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah ya, tidak mungkin kebalikannya. Selanjutnya terkait dengan hukum kedua termodinamika dinyatakan dalam entropi. Jadi entropi itu nanti ada penjelasan lebih lanjut. Jadi intinya pada entropi ini total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversible dan bertambah ketika proses irreversible terjadi ya. Hukum kedua termodinamika yang ketiga, hukum kedua termodinamika tentang mesin kalor ya. Jadi tidak mungkin membuat suatu mesin yang mengubah seluruh inputnya ini menjadi kerja ya. Jadi tidak mungkin 100% efisiensinya itu ya merubah seluruh Q1 ini menjadi kerja, tidak mungkin ya. Berikutnya kita masuk ke penjelasan entropi ya. Ini tentang mesin kalor ini sudah dibahas pada siklus Carnot ya. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan efisiensi 100%. Seperti itu ya. Jadi ini mesin Carnot ini adalah mesin yang paling ideal dan
belum bisa mendapatkan efisiensi 100%, ya. Tidak mungkin bisa Q1 ini sama dengan W-nya, ya. Pasti tidak sampai 100%, ya. Sudah diperhitungkan. Berikutnya kita bahas pengertian entropi. Ya, entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat dirubah menjadi usaha. Suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Misalnya suatu proses yang irreversible, ya. Misalnya yang dari A ke B, ya. Misalnya tidak reversible, ya. Jadi akan ada panas yang tidak dapat diubah menjadi usaha, ya. Jadi bisa berupa gesekan dan lain sebagainya, ya. Jadi berikutnya kita bahas kenaikan entropi delta S dirumuskan. Delta S sama dengan Q per T untuk proses reversible, ya. Misalnya A ke B ini reversible, ya. A ke B bisa, B ke A bisa. Misalnya A ke B adalah proses reversible, yaitu nanti ketika dibalikkan dari B ke A, kembali ke posisi awalnya, kondisi awalnya. Berarti perubahan energi, kenaikan entropinya dirumuskan delta S sama dengan Q per T untuk proses reversible. Begitu juga siklus Carnot ketika dia dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Itu proses reversible. Jadi total entropinya, perubahan entropinya, total perubahan entropi jagat rayanya sama dengan 0. Tapi kalau proses irreversible, total entropi jagat raya selalu bertambah, ya. Persamaan delta S sama dengan Q per T ini yang untuk reversible ini bisa juga digunakan untuk kasus irreversible apabila tercapai kesetimbangan thermal pada kondisi akhirnya. Jadi ini bisa digunakan apabila terjadi kesetimbangan thermal. Ya, ini bisa untuk proses irreversible yang terjadi kesetimbangan thermal pada akhirnya. Kita bahas mesin pendingin, ya. Ini terkait dengan hukum kedua termodinamika yang aliran kalor, ya. Jadi kalor selalu mengalir dari yang temperatur tinggi ke temperatur rendah, ya. Kita bisa membuat mesin pendingin yang mengalirkan kalor dari suhu dingin, reservoir dingin ke reservoir panas, ya. Tapi kita harus memberikan kerja kepada mesin pendingin itu sehingga bisa mengalirkan kalor dari Q2 ke Q1 ini, ya. Kalau kita bahas ini, mesin pendingin ini adalah mesin pendingin Carnot, ya, yang sesuai dengan siklus Carnot dengan hanya membalikkan arah tandanya saja. Jika dari sini misalnya, ini tinggal kita rubah tandanya, kebalikannya, ya. Jadi T1 lebih besar daripada T2 ini, ya. T1 lebih besar daripada 2. Nah, W sama dengan Q1 min Q2 ini adalah berapa kerja yang diperlukan untuk merubah atau untuk mengalirkan kalor dari yang suhu dingin ke suhu panas. Itu kerja yang diperlukan, ya, kerja yang diperlukan. Pada mesin pendingin juga ada namanya koefisien performansi, ya, Kp, ya. Kp itu artinya koefisien performansi, seberapa hebat unjuk kerja dari suatu mesin pendingin itu, ya. Kp itu dirumuskan Q2, ya. Ini yang jadi koefisien performansi ini berbeda dengan efisiensi, ya. Efisiensi itu kan output dibagi input. Ini kita inginkan Q2, inputnya itu W, ya. Kita ingin memindahkan kalor, ya, sebesar Q2 dengan kerja W, ya. Jadi koefisien performansi itu lebih ke unjuk kerjanya. Kalau ini efisiensinya itu seberapa maksimal, ya, kerja yang bisa dihasilkan dengan kalor yang diinputkan. Koefisien performansi Kp yaitu sama dengan Q2 per W atau sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Apabila mesin pendingin ini adalah mesin pendingin Carnot yang berlaku persamaan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka Kp-nya ini bisa juga ditentukan T2 per T1 min T2.